إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, setelah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya kita hendak mempelajari petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi asaddu bala'an qala al-anbiya'u tsumma al-amsal fal amsal yubdalal abdu ala hasabi dinihi wa in kana fi dinihi sulban istadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dinihi fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yadrukahu yamsi ala ardi wa ma alaihi min khati'ah, rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Yang artinya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang di bawahnya, kemudian yang di bawahnya. Seorang hamba diuji sesuai dengan kadar kualitas keimanannya. Maka jika keimanannya itu kuat, ujiannya akan semakin berat. Dan jika keimanannya itu lemah, maka ujiannya semakin lemah atau ringan. Dan senantiasa manusia itu diuji sampai dia dibiarkan berjalan di muka bumi dan tidak memiliki kesalahan atau dosa. Subhanallah. Ikhwati fillah, secara singkat 6 faedah kita petik dari hadis yang mulia tersebut. Yang pertama, yaitu pentingnya bertanya kepada ahlinya tentang agama yang belum dia ketahui. Ini faedah pertama. Kemudian faedah yang kedua, yaitu perintah untuk menjawab dengan ilmu, serta larangan menjawab tanpa ilmu, dan larangan menyembunyikan ilmu. Paham ya? Ya. Selanjutnya, secara singkat, yang nomor 3, faedah ketiga adalah penjelasan bahwasanya manusia yang paling berat ujiannya itu siapa? Para nabi. Ahsantum barakallah, ya, para nabi itu yang paling berat. Kemudian yang di bawahnya, kemudian yang di bawahnya. Ini faedah yang ketiga. Lalu faedah yang keempat, ujian atau cobaan itu sesuai dengan kadar kualitas keimanannya. Jadi ketika keimanan seseorang itu kuat, ujiannya akan kuat atau berat. Dan ketika keimanannya itu lemah, maka ujiannya akan lemah atau ringan. Ini faedah yang keempat. Kemudian faedah yang kelima, ujian atau cobaan adalah sebagai barometer atau ukuran keimanan seseorang, serta ujian itu sebagai penggugur dosa. Subhanallah, alhamdulillah. Yang terakhir, ikhwati fillah, pelajaran yang keenam adalah pengamalan. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, baik ditipu orang, ya, dalam hal bisnis atau hal hutang piutang atau dalam hal dikhianati dan lain sebagainya, atau ketika kehilangan kenikmatan karena musibah, bisa karena kebakaran atau kecelakaan atau banjir, tanah longsor, gempa dan lain sebagainya, atau
ketika kematian, kehilangan orang yang kita kasihi, atau berpisah, atau perceraian dengan orang yang kita kasihi, maka semuanya itu hendaklah kita ingat dua hal ya. Hendaklah kita ingat dua hal. Yang pertama, bahwasanya itu semua adalah takdir dan pasti terjadi karena kehendak Allah Ta'ala. Yang pertama ya, takdir pasti terjadi. Kemudian yang kedua, bagi yang bisa menerima takdir itu atau ridho, maka bagiannya keridhaan Allah. Dan jika dia itu murka, maka bagiannya kemurkaan Allah, sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahu faman radiya falahu ridha wa man sakita falahu sukhta, rawahu at-Tirmidzi, haditsun hasan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum maka akan mengujinya. Jika dia ridho dengan ujian itu atau musibah itu, maka bagiannya keridhaan Allah. Dan jika dia itu murka atau marah dengan musibah itu, maka bagiannya kemurkaan Allah Ta'ala. Subhanallah. Demikian yang Fatifillah, pengajian singkat kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa bersabar ketika mendapatkan musibah, dan juga kita bisa bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.